artis-artis pada kesenayan mau ngapain? Dunia hiburan dan politik memiliki banyak sisi yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Sesuai pakemnya, artis dan seniman memiliki tugas menghibur, mencipta atau karya, membangun peradaban, dan mengubah dunia dengan karsa. Sedangkan politisi berkewajiban memperjuangkan aspirasi warga negara menuju tatanan kehidupan yang lebih baik sebagaimana tertulis dalam cita-cita kebangsaan. Dalam skup yang lebih kecil, politisi yang menjadi wakil rakyat memiliki tugas untuk mengemban amanat rakyat yang diwakili, memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan atau dapil terkait alokasi anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan, dan bersama eksekutif merancang undang-undang untuk kepentingan seluruh anak bangsa. Lalu apa jadinya jika artis, terlebih perempuan, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah? Penekanan pada perempuan di sini bukan dimaksudkan dalam frame seksis atau gender, melainkan pola pikir dan pandangan masyarakat secara umum, di mana artis perempuan dianggap lebih menonjolkan faktor ragawi seperti kecantikan dan lain-lain, sehingga kontras dengan pekerjaan politisi yang membutuhkan kemampuan dalam beradu argumen dan adu gagasan dengan dilandasi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Tentunya para politisi perempuan non-artis tidak termasuk dalam bahasan ini. Atas dasar pemahaman di atas, kita pun akhirnya mafhum dan tidak menyalahkan sikap pesimis, bahkan sinis sebagian anggota masyarakat terhadap maraknya hijrah artis ke dunia politik. Sebab apa yang akan mereka kerjakan di Senayan dan di ruang-ruang politik di level daerah, seberapa paham mereka terhadap tugas-tugas yang akan diemban, bagaimana cara mereka mengegolkan program yang berasal dari aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, umumnya akan muncul jawaban jika kehadiran mereka di Senayan dalam rangka memperjuangkan bidang yang selama ini mereka geluti. Jika dia pemusik, maka cita-citanya adalah melahirkan undang-undang tentang permusikan. Jika dia artis film, maka dengungan yang sampai ke publik tidak jauh dari keinginannya memperjuangkan industri film tanah air. Atau seperti Komeng yang ingin memperjuangkan hari komedi sesuai bidang yang digeluti. Artinya, sejak awal mereka memang sudah membatasi diri pada lingkup yang hanya berkesesuaian dengan aktivitas sebelumnya. Maka tidak mengherankan jika para senator berlatar belakang seniman atau artis akan dilempar partainya ke komisi hiburan. Sungguh ironi, meski kita pun paham, rakyat yang memberikan suaranya mungkin juga tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap artis tersebut. Faktor lain, semisal fan, lebih dominan dibanding harapan ideal pada seorang wakil rakyat. Tetapi apakah berarti legislator dari kalangan non-artis lebih baik? Sejarah mencatat banyak anggota dewan yang tidak memiliki latar belakang politisi. Ada pengusaha, guru, pengacara, profesional di ragam pekerjaan yang tidak bersinggungan secara langsung dengan dunia politik. Artinya ketika mereka mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui partai politik yang membutuhkan, sangat mungkin mereka pun tidak sepenuhnya paham akan tugas yang kelak diemban. Lalu apakah politisi yang masuk ke Senayan lebih paham dari sejumlah profesi termasuk artis yang disebutkan di atas? Kecuali petahana, saat ini mungkin mereka juga masih kebingungan mengukur baju baru dan belajar bertutur kata karena mengira tempatnya bekerja berada di planet lain. Sementara petahana yang berlatar belakang politisi pun belum tentu bisa membawa dan memperjuangkan aspirasi yang dititipkan, sebab mereka telah lebur dalam wadah praksi. Suaranya sudah berubah menjadi corong partai, sehingga aspirasi yang dibawa tidak akan pernah terluar manakala tidak sesuai dengan kebijakan partai. Bahkan aspirasi itu sangat mungkin hanya akan dijadikan alat tawar untuk kepentingan partainya.
Begitulah sejatinya menjadi anggota perwakilan rakyat, karena sistemnya berlaku demikian. Suara rakyat hanya dianggap sebagai alat legitimasi menuju Senayan, dan selebihnya milik partai tempatnya bernaung. Selamat datang para artis, terutama perempuan, di dunia baru. Dunia yang sudah penuh dengan gincu, sehingga Anda tidak perlu memakai lipstik. Jika Anda masih bingung dengan tugas yang akan diemban, jangan malu, karena Anda tidak sendirian. Jika kelak Anda tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang wakil rakyat, jangan cemas, karena yakinlah Anda juga tidak sendirian. Anda tetap akan dicatat oleh sejarah sebagai salah seorang yang pernah menjadi wakil rakyat. Meski tidak ada satu pasal pun yang Anda golkan dalam sebuah undang-undang, meski aspirasi warga yang Anda wakili tidak pernah diperjuangkan, karena usai pemilu mereka pun sudah lupa pada Anda. Berikut daftar artis di pemilu 2024 yang diprediksi lolos ke Senayan karena berdasar rekapitulasi surat suara secara manual oleh KPU telah mengantongi perolehan suara cukup tinggi di daerah pemilihan masing-masing. Pertama, Primus Yustio, caleg PAN dari Dapil Jawa Barat 5. Kedua, Dede Yusuf, Demokrat dari Jawa Barat 2. Ketiga, Nafa Urbach dari Nasdem, Jawa Tengah 6. 4. Tommy Kurniawan, PKB, Jawa Barat 5. Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur 1. Selain Ahmad Dhani, istrinya Mulan Jamila juga lolos dari Dapil Jawa Barat 11. Krisdayanti, PDIP, Jawa Timur 5. Uya Kuya, PAN, DKI Jakarta 2. Dina Lorenza, Demokrat dari Dapil Jawa Timur 3. Rahel Maryam, Gerindra, Jawa Barat 2. Desi Ratnasari, PAN, Jawa Barat 4. Arseti Filbina, PKB, Jawa Timur 1. Rano Karno, PDIP, Banten 2. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, PAN, Jakarta 1. Meli Guslo, Gerindra, Jawa Barat 1. Iyet Bustami, PKB, Rio 1. 17. Ali Sakib, PDIP, Jawa Barat 11. Oncel Mekel atau Once, PDIP, DKI Jakarta 1. Dan terakhir, Nurul Arifin, politisi Golkar dari Dapil Jawa Barat 1. Dalam politik, jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah pada seorang wanita. Demikian quote dari Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendapat julukan wanita besi. Jaga kewarasan dan tetap semangat.